Adik-adik, ini adalah pengertian Batak Mandailing. Nah, selanjutnya ada juga sejarah Batak Mandailing ya, adik-adik. Nah, juga ada beberapa tarian daerah suku Mandailing. Selanjutnya, ini ada beberapa tariannya ya. Lalu ada juga pakaian adat suku Mandailing ya, anak-anak. Nah, ini adalah pakaian adat Batak Mandailing. Halo adik-adik semua. Nah, kali ini kita akan melihat apa sih Kak makanan khas dari Mandailing. Nah, ternyata di Mandailing itu ada makanan khasnya loh. Makanan khas Mandailing itu merupakan panduan dari Minangkabau atau Padang. Apa sih Kak makanan khas dari Mandailing? Ternyata makanan khas dari Mandailing itu sangat banyak. Ada alame, ada ribak-ribak, ada juga dendeng dan lainnya. Namun, yang paling terlihat di sini adalah alame. Adik-adik tahu nggak apa itu alame? Nah, alame itu adalah sejenis makanan yang sangat enak dan legit, di mana dia dibuat dengan cara dimasakkan dengan santan, kemudian beras ketan yang telah diolah menjadi tepung, kemudian ditambahkan dengan gula aren dan lainnya. Wow, rasanya sangat enak. Nah, dalam pembuatannya tersebut diperlukan kesabaran yang sangat kuat, di mana biasanya pembuatannya ini dilakukan sebelum hari-hari besar nih, misalnya Idul Adha, Hari Raya Idul Fitri, dan lainnya. Rasa kesamaan dan kesatuan di sana dijunjung tinggi loh, karena kan buatnya itu nggak sedikit loh adik-adik sekalian, karena buatnya lebih kurang 6 jam. Makanya hasil yang diberikan itu sangat maksimal. Penasaran nggak rasanya? Yuk kita lihat gambarnya. Sekarang kita akan membahas tentang tempat-tempat bersejarah yang ada di daerah Mandailing nih. Adik-adik semua tahu nggak? Yuk kita bahas satu-satu. Nah, yang pertama itu ada namanya Sumur Besar Multatuli. Kak, Sumur Besar Multatuli itu apa sih, Kak? Ternyata Multatuli itu merupakan bahasa Latin yang menggambarkan tentang saya sungguh menderita. Ternyata salah satu dari sejarah sumur ini merupakan nama samaran dari Edward Dunswen Dekker yang menulis buku Max Havelaar, di mana buku tersebut menjelaskan tentang menghapuskan kolonisme. Nah, Multatuli itu di Natal berlangsung pada tahun 1842 sampai 1844, dan itu merupakan peninggalan sejarah daripada kolonial-kolonial yang telah sampai ke daerah Natal tersebut. Nah, yang kedua itu ada namanya Pesanggarahan Kota Nopan, di mana Pesanggarahan 20 Kota Nopan ini merupakan pesanggarahan yang ada di Kota Nopan yang merupakan pesanggarahan yang sangat terbesar dan terbagus di Sumatera pada abad ke-19 nih. Di mana sebelumnya Presiden Soekarno bahkan pernah mengunjungi ke pesanggarahan ini pada 6 Juni 1948 untuk mengadakan sebuah rapat raksasa. Nah, adik-adik sekalian, ternyata di depan pesanggarahan ini juga terdapat nih prasasti yang memuat nama-nama para perintis kemerdekaan yang berasal dari Mandailing. Nah, penasaran ke sana kan? Yuk kita lihat yang ketiga nih. Ternyata di Mandailing juga ada namanya tempat bersejarah yang namanya Rumah Kontoli Natal pada abad ke-19, di mana rumah ini biasanya pada perayaan 10 Muharram atau memperingati hari wafatnya Nabi Muhammad SAW, hari wafatnya Hasan dan Husain, maka di halaman kediaman tersebut akan diadakan sebuah asisten resensi Mandailing yang akan melaksanakan sebuah upacara atau adat pada abad ke-19 ini nih, adik-adik sekalian. Halo adik-adik sekalian. Nah, sekarang kita akan melihat nih, apa sih Kak adat istiadat yang ada di daerah Mandailing Natal? Penasaran kan? Yuk kita simak satu persatu. Yang pertama ada namanya tortor, di mana tortor ini merupakan salah satu tarian khas daripada Mandailing Natal yang ada di Sumatera Utara, di mana penyebaran dari suku Mandailing Natal ini menyebar di daerah Sumatera Utara, mungkin di dalam beberapa kabupaten ataupun suku, di mana tarian tortor ini sangat berbeda dengan tarian tortor yang ada daerah lainnya, karena tarian tortor yang ada daerah Mandailing ini terkenal dengan identik musik yang lebih klasik ataupun lebih santai dalam pengiringan sebuah acara yang besar, misalnya acara pernikahan, di mana gerakan pada tarian tortor Mandailing ini cenderung sangat lambat dan lebih hikmat, karena dia biasanya berbentuk puisi ataupun berbentuk nasihat ataupun kadang berbentuk doa gitu.
Nah, yang kedua, ternyata adat istiadat yang ada daerah Mandailing itu yang kedua adalah endeng-endeng. Nah, adik-adik semua tahu nggak apa itu endeng-endeng? Nah, endeng-endeng itu berasal dari kata ende dalam bahasa Mandailing namanya lagu. Di mana lagu endeng-endeng ini sering dilaksanakan pada upacara pernikahan ataupun pada masyarakat suku adat tertentu, di mana endeng-endeng ini dilaksanakan secara bersama kedua oleh pihak keluarga. Misalnya pengantin perempuan ataupun pengantin laki-laki itu sama-sama melakukan tarian tersebut, dan itu disebut dengan namanya dalihan natolu dalam adat istiadat tersebut, dan itu disebut dengan namanya dalihan natolu dalam adat istiadat yang ada di daerah Mandailing, di mana biasanya tarian ini dilakukan pada saat pihak keluarga akan mengeluarkan sejumlah uang untuk diberikan kepada pengantin dengan cara menjepit uang tersebut di jari telunjuk dan di jari tengah. Nah, keren ya teman. Nah, yang ketiga ada namanya Gondang 9. Nah, Gondang 9 itu apa sih, Kak? Nah, adik-adik sekalian, Gondang 9 itu merupakan salah satu instrumen alat musik yang berasal dari kebudayaan Mandailing Natal. Wah, keren sekali ya, Kak. Mandailing Natal ini ada juga instrumen musiknya. Di mana instrumen musik dari Gondang 9 ini terdiri dari 9 buah gendang yang bentuknya itu panjang dan diameternya itu berbeda-beda, dan hasil dari nada yang dihasilkan pun akan berbeda-beda. Di mana Gondang 9 ini yang paling kecil itu misalnya 1,2 atau sebagai taba-taba namanya, kemudian gendang 3 atau namanya TP-TP, kemudian gendang keempat namanya kudong-kudong, kemudian gendang kelima namanya kudong-kudong nabalik, kemudian gendang keenam namanya pasilion, dan terakhir gendang 7, 8, 9 sebagai jangat. Nah, itulah definisi daripada 9 gondang 9 tadi. Di mana pada awalnya ternyata gondang 9 ini hanya dimainkan pada acara upacara yang sakral saja, misalnya upacara adat pernikahan ataupun upacara-upacara tertentu daripada adat istiadat yang ada. Namun, seiring berkembangnya zaman, gondang 9 ini juga bisa dimainkan dalam upacara hiburan ataupun penyambutan tamu. Wow, meriah sekali ya adik-adik sekalian. Dalam menyambut tamu harus dengan adat istiadat yang sangat baik gitu, mencerminkan sebuah budaya yang sangat indah gitu ya kan. Yang keempat, daripada adat istiadat yang ada di daerah Mandailing ini adalah upah-upah. Adik-adik sekalian, ternyata upah-upah ini berasal dari bahasa Mandailing nih, yang menyediakan sebuah kata yang namanya upah tondi atau juga menyediakan namanya tepung tawar. Nah, pada saat upacara upah tondi ini, seluruh perwakilan dari pihak keluarga diharuskan memberikan nasihat ataupun disebut juga dalam bahasa Mandailing itu membain hata atau mengupah gitu ya kan. Nah, adapun pihak keluarga itu terdiri dari misalnya kahanggi. Kahanggi itu adik-adik sekalian, adapun pihak keluarga itu terdiri dari misalnya kahanggi. Kahanggi itu adik-adik sekalian keluarga kandung dari yang melakukan pernikahan misalnya. Terus mora, dia itu merupakan pihak beristri dari saudara laki-laki dan ibu yang disebut dengan sulang. Kemudian namanya anak boru atau pihak yang memperistrikan anak perempuannya, di mana upah-upah ini identik dengan adat istiadat yang sangat ketat. Rasa kekeluargaan juga dibangun di sini adik-adik sekalian. Karena dalam menyampaikan nasihat didahulukan yang lebih berwewenang atau yang lebih tua atau yang lebih dekat atau yang lebih berkerabat dengan pihak yang melakukan pernikahan. Sehingga kerukunan dalam adat istiadat upah-upah ini sangat terlihat ya adik-adik sekalian. Nah, yang kelima, adat istiadat yang ada di Mandailing itu dinamakan dengan sibaso. Nah, sibaso ini merupakan suatu upacara yang dilakukan oleh masyarakat Mandailing untuk menyembuhkan suatu penyakit atau memohon peruntungan nih adik-adik sekalian, di mana upacara sibaso ini biasanya akan dipimpin oleh seorang dukun atau tabib. Nah, pada masa masyarakat yang belum mengenal Islam, upacara ini biasanya dilakukan dengan hal-hal yang magik ya kan, ataupun hal-hal yang mistis, biasanya dengan upacara tertentu ataupun untuk memenuhi keinginan masyarakat yang meminta bantuan. Menurut sejarah ya kan, sibaso ini diperkenalkan oleh seorang datu atau tabib tradisional yang berasal dari Bugis dan tinggal di salah satu desa yang ada di Mandailing yaitu Sayur Matinggi. Nah,
Adik-adik sekalian, dari si baso ini merupakan adat istiadat yang mengenalkan kepada pendekatan kepada sebuah kepercayaan dari masyarakat setempat untuk meminta bantuan ataupun menghalang bala yang ada di daerah ataupun kabupaten tersebut. Wow, identik sekali ya adat istiadat yang ada di daerah Mandailing ini. Dan tentunya adat istiadat di daerah Mandailing ini diperuntukkan untuk membangun rasa kekeluargaan dan kebersamaan pada diri setiap individu yang ada di daerah tersebut. Sehingga dengan adanya adat istiadat ini, rasa kekeluargaan dan persatuan juga tata tertib yang ada di daerah tersebut akan terjaga dan aman.